Tidak mengherankan bisa banyak orang Kristen yang tidak menguasai Alkitabnya jadi mualaf. Alkitab itu memang sangat tebal, ada ribuan halaman, sehingga kebanyakan orang Kristen membacanya hanya beberapa halaman saja karena mungkin malas atau tidak sabar, sehingga dia mempelajari Alkitab itu tidak langsung membacanya dari Alkitab. Maka dia mempelajari Alkitab itu dari orang yang katanya bertitel doktor, profesor, atau dari pendeta odong-odong, bahkan dari ustadz, sehingga pemahamannya bertolak belakang dengan maksud dan tujuan ajaran Alkitab. Apalagi memang ustadz itu sangat lancar berbicara, bagaikan air terjun yang tidak ada macetnya, lantang dan berwibawa dan sangat tegas, sehingga sepertinya apa yang diucapkannya itu betul semua. Pengikutnya pun sangat banyak dan sangat dipercaya oleh banyak orang. Itulah sebabnya melalui channel saya ini, saya ingin membongkar sedikit demi sedikit kebohongan para penceramah yang penuh kebohongan itu. Mari kita bahas. Apa jadinya Bible sekiranya tanpa Al-Quran? Kan gitu. Permasalahannya kan nyata itu. Kata Alkitab dari Al-Quran. Apa jadinya Alkitab tanpa Al-Quran? Iya, tetap kokoh Alkitab itu tanpa Al-Quran. Emang kata Alkitab itu dari Al-Quran? Bukan, Ustaz. Bukan. Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia. Jadi Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi kitab kami itu namanya Alkitab di dalam bahasa Indonesia. Tahu nggak, Ustaz? Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu ditambah bahasa daerah, ditambah lagi dengan bahasa asing. Jadi Alkitab itu berasal dari bahasa asing, yaitu dari bahasa Arab, bukan bahasa Al-Quran. Berpikir sedikit, Ustadz. Jangan seperti kodok dalam tempurung, di bawah tempurung itu. Dunianya semua dunia dia sendiri. Di luar negeri, seperti di Amerika sana, di Jepang sana, di mana-mana, kitabnya orang Kristen itu bukan Alkitab namanya. Masing-masing nama itu. Jangankan di luar negeri, di tanah Batak sana, namanya bukan Alkitab. Jadi kebetulan mungkin penerjemah kitab orang Kristen itu orang Islam. Jadi dia tidak tahu namanya bahasa Indonesia apa, bahasa Indonesia kitab itu. Terpaksa dia gunakan bahasa Indonesia, bahasa Alkitab Arab itu yang telah jadi bahasa Indonesia. Jadi kata kitab itu bukan dari Al-Quran. Kamu jangan jangan terlalu inilah Ustadz ya. Ya coba buka dulu itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketik Alkitab. Apa penjelasannya? Alkitab adalah kitab suci orang Kristen. Terdiri dari kitab Taurat dan Injil. Jadi buka sedikit-sedikit, luas sedikit pemikiran, Ustadz ya. Jangan terlalu banyak kamu bodohin orang-orang pengikutmu. Pengikutmu banyak. Kamu itu pinter ngomong, lancar, non-stop seperti air terjun. Tidak ada remnya. Terus lantang lagi, berwibawa lagi. Jadi sangat banyak percaya kepada kamu. Tapi sayang, ceramahmu itu banyak bohong, kebanyakan bohong di dalamnya. Dan akan saya bongkar sedikit demi sedikit. Ya Ustadz ya. Jadi berpikir luas sedikit ya. Jangan marah.
jadinya kitabnya teman-teman kalau tidak ada Al-Quran? Tidak ada kata iman, tidak ada kata rasul, tidak ada kata nabi, ya, tidak ada kata mujizat, tidak ada kata berkat, tidak ada kata doa, tidak ada kata sujud, tidak ada kata niat. Apa jadinya kitab saudara? Tidak ada kata rasul dan seterusnya. Apa jadinya kalau ke Yunani-Yunanian? Maka akan tercermin kitab Anda adalah kitab Yunani. Sementara Yunani itu identik dengan paganisme. Itu loh. Jadi kebalik, apa jadinya kitabnya Kristen tanpa Al-Quran? Kan gitu. Contoh, kata Injil. Katanya Injil itu diambil dari bahasa Yunani, Evangelion. Artinya original teks kitab Anda itu Evangelion. Tapi kenapa lata menjadi Injil? Harusnya kalau Injil itu hanya kata yang disadur dari bahasa Yunani, kenapa Anda lata menyebut Injil juga? Karena Injil itu adalah kata yang digunakan Al-Quran. Harusnya kembali kepada original teksnya, supaya nampak agama Anda itu adalah agama yang benar, percaya diri dengan muatan kebenaran yang ada di dalamnya. Tapi faktanya kalau Anda nyebut Injil juga. Jadi kalau bahasa Indonesianya iman itu apa kira-kira Ustadz? Bahasa Indonesianya berkat apa bahasa Indonesianya? Mujizat apa bahasa Indonesianya? Nanti kalau dipakai tetap bahasa aslinya di sana dari Yunani sana, bukan bahasa Indonesia lagi. Orang Indonesia tidak mengerti bahasa Yunani. Orang Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Kata iman, kata nabi, kata mujizat, kata berkat itu betul, itu berasal dari bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa Indonesia, bukan berasal dari bahasa Al-Quran. Masa ada khusus bahasa Al-Quran? Memang selalu saya dengar bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Allah. Tidak ada di dunia ini bahasa Al-Quran, bahasa Allah, hanya di Al-Quran. Ya terserah kamu lah. Tapi yang kami tahu adalah seperti kata nabi, kata iman, kata rasul, kata berkat, kata doa itu berasal dari bahasa Arab yang sudah dibahasa Indonesia kan. Jadi Alkitab itu tidak mengambil dari Al-Quran. Ya Al-Quran memang bahasa, katanya bahasa Arab. Al-Quran katanya bukan bahasa Arab, itu bahasa Allah. Tapi nggak tahu lah, bahasa Allah itu harus ditetapkan, bahasa Allah itu terserah. Tapi saya tidak tahu bahasa Allah bagaimana. Tapi yang saya tahu Al-Quran adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bukan bahasa Allah. Jadi jangan terlalu merasa dia punya semua bahasa itu, Al-Quran punya bahasa itu. Tidak. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Makanya dia katakan Al-Quran dibuat bahasa Arab supaya gampang dimengerti. Ayatnya ada itu. Coba buka Al-Quranmu, ada. Bukan bahasa Al-Quran itu. Kita baca Quran surat 12 bahasa Indonesianya ya, bukan bahasa aslinya. Quran surat 12 Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya, bukan bahasa Allah. Nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Kan malu tuh, nama kitabnya agama Islam diambil, ditempel di kitabnya orang Kristen. Muka itu taruh di mana coba? Makin ngelantur lagi Ustadz ini. Jadi Alkitab itu bukan hanya nama Al-Quran. Bukan. Mari kita lihat Al-Quran ini, bahasa Indonesianya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Surat 2 Al-Baqarah ayat 44. Ya. Jadi
Jangan asal ngomong ya. Ini bahasa Indonesia ini, bukan bahasa Arab. Surat 2 Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu suruh orang lain dalam kurung mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Ini bukan membaca Al-Quran, dalam kurungnya apa? Taurat. Maka tidaklah kamu berpikirlah. Ustadz ya, berpikir. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 53. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab. Jadi bukan Al-Quran diberikan kepada Musa, Alkitab dalam kurung Taurat. Dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Alkitab. Ya, bukan hanya nama Al-Quran saja. Al-Baqarah surat 2 Al-Baqarah ayat 113. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Nasrani maupun Yahudi sama-sama membaca Alkitab, bukan membaca Al-Quran zaman itu. Di Al-Baqarah surat 2 ayat 121. Orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membaca dengan bacaan yang sebenarnya. Jadi sebelum Al-Quran sudah ada Alkitab namanya. Jadi bukan Al-Quran saja yang namanya Alkitab. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu mengenengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab. Nah, orang Yahudi dan Nasrani diberi Alkitab dalam kurung Taurat dan Injil. Jadi kitabnya orang Yahudi dan Nasrani itu adalah Taurat dan Injil. Mengetahui bahwa berpaling ke Masjid Haram itu adalah benar dan dari Tuhannya. Jadi bukan nama Al-Quran saja itu, Alkitab itu. Jadi Alkitab itu nama kitab Taurat. Nama bukan hanya nama Al-Quran. Nama Alkitab itu adalah nama kitab Injil. Bukan hanya Al-Quran. Jadi nama Alkitab itu bukan diambil orang Kristen dari Al-Quran. Ya Ustadz ya. Jadi kamu jangan sakit hati. Memang saya maklumi kamu tidak tahu. Kamu hanya pintar ngomong, tegas, suara lantang. Tapi asal hanya ngomong, banyak kosongnya. Kata Musa, nama Musa, nama Ibrahim alaihissalam, ya, nama Daud alaihissalam. Kenapa kemudian kitab Anda tidak menyebutnya Abraham, tidak menyebutnya kemudian dengan David, tidak menyebutnya dengan Moses? Kenapa rata menjadi Al-Quran juga? Jadi apalah jadinya kitab saudara tanpa Al-Quran? Itu baru benar. Makin ngawur aja ini Ustadz ini. Suaranya lantang, tegas, kayaknya benar omongannya. Ustadz, hei Ustadz, selumbar di mata orang bisa kamu lihat, kamu hapuskan selumbar di mata orang. Tapi balok di matamu sendiri, Ustadz, kamu tidak tahu. Kamu tidak bisa lihat balok di matamu sendiri. Tahu nggak? Taurat dan Injil itu, Taurat lah dulu saya katakan. Taurat itu ribuan tahun sebelum Al-Quran sudah ada. Di dalam Taurat itu ada nama Adam, nama Daud, nama Musa. Kok bisa ada nama itu di Al-Quran? Kisah Adam dengan kisah Adam di Al-Quran itu beda jauh. Tidak sama kisahnya. Daud juga tidak sama dengan Daud kisah di Al-Quranmu. Pokoknya kisah-kisah tokoh-tokoh di Alkitab atau di Taurat itu berbeda, tidak sama dengan kisah tokoh-tokoh di Al-Quranmu, tapi namanya sama. Artinya pasti oknum yang beda itu. Ini rumusnya Ustadz, biar kamu tahu. Saya ajari dulu kamu Ustadz.
Bisa saja nama sama, tapi kalau kisahnya beda, itu sudah pasti orang yang beda. Nama sama tapi kisahnya beda, pasti orang yang beda. Bisa saja namanya beda tapi kisahnya sama, itu sudah pasti orang yang sama, oknum yang sama. Itulah sebabnya ya, nama-nama oknum di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab kami itu sama dengan nama-nama tokoh di Al-Quran, membuat Kristen dan Islam itu bentrok, ribut terus, karena semua membenarkan Alkitabnya. Islam membenarkan Al-Qurannya, Kristen membenarkan Alkitabnya, jadi ribut. Coba nama tokoh-tokoh di Al-Quran tidak sama dengan nama tokoh-tokoh di Alkitab itu, aman, kita tidak ribut. Seperti Kristen dengan Buddha, tidak pernah ribut karena tokohnya yang beda, ajarannya beda. Jadi kamu tidak sadar, kamulah yang mencuri nama-nama tokoh di kitab orang Yahudi dan kitab orang Kristen itu, dimasukkan ke Al-Quran, padahal kisahnya beda, membuat ribut kan? Jadi sadarlah Ustaz, marilah kita saling menghormati. Sudah terlanjur namanya sama, kisahnya beda, itu tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah terus, marilah kita mempelajari Alkitab kita sendiri, pelajari Al-Quranmu sendiri, supaya jangan ribut. Kamu tidak tahu kayaknya Al-Qurannya, selalu Alkitab kami yang kamu bahas-bahas, kamu komentari terus. Kadang-kadang kamu katakan Alkitab kami palsu, tidak dapat dipercaya, bohong. Tapi kamu gunakan juga Alkitab kami itu menjadi pembuktian kebenaran Al-Quranmu. Orang yang bagaimana Ustaz seperti ini? Apa kamu gak ingat apa yang kamu ceramahkan? Ceramahmu jadi ngawur, banyak rusak, banyak kosong. Tapi herannya, orang suka mendengar karena kamu lantang, lancar berbicara, tidak ada macet-macet seperti saya. Jadi ya, saya tidak bisa salahkan kamu, memang pintarnya disitulah kamu. Orang banyak yang, saya menyesal, orang banyak ini kok terlalu percaya kepadamu. Itulah herannya, dia tidak bisa menyelidiki sih, hanya dengar enak, ya itu sudah benar itu. Saya harap kepada pendengar-pendengar Ustadz ini yang sudah jutaan ini, sudah berpikirlah, periksalah dulu omongannya itu benar apa tidak. Itulah pesan saya melalui video ini. Terima kasih.